Banyak sampah-sampah yang dari kota itu masuk di sini yang tidak terpilah. Kota Gorontalo itu adalah penyumbang sampah yang terbesar. Tiap bulan itu mereka bayar sampai 100 jutaan untuk bayar sampah di TPA. Sampah yang masuk di UPTD TPA ini selain dari kabupaten kota, jadi ada beberapa yang berlangganan di sini yang membuang sampah di TPA Talomelito, seperti Polda Gorontalo, itu Bank Indonesia, dan juga ada beberapa desa yang seputaran TPA Talomelito seperti Desa Lupoyo sama Perumahan Tenggela. Nah, untuk Kabupaten Gorontalo dan Bone Bolango memang maupun Kota Gorontalo itu sudah ber-MOU sejak dari TPA ini berdiri. Jadi makanya TPA ini dinamakan TPA Regional UPTD TPA Regional Talomelito. Jadi lintas provinsi seperti itu. Untuk tahun 2021 jumlah sampah yang masuk di TPA Talomelito ini dengan nilai total sejumlah 1.923.938.000. Nah, itu di store langsung ke kas daerah. Jadi kita di sini hanya mengeluarkan jumlah sampah yang akan dibayarkan oleh pelanggan, dan selanjutnya pelanggan itu langsung menyetor ke kas daerah. Jadi tidak store ke kita, store langsung ke kas daerah. Kita hanya mengeluarkan rekapan sampah yang akan dibayarkan tiap bulannya. Kalau luasan penampungan sampah itu masing-masing punya areal tersendiri. Kalau untuk yang sekarang beroperasi adalah C5. Jadi C5 itu dia menampung sejumlah luas arealnya adalah sekitar 1,2 hektar untuk C5 yang sekarang beroperasi. Nah, perencanaan kemarin yang untuk C5 ini direncanakan itu umurnya sampai 6-7 tahun bisa menampung sampah yang masuk dari kabupaten kota. Tapi kenyataannya karena tidak ada pemilahan sampah yang dari sumber sampah, makanya perencanaan yang tadinya 6-7 tahun kemungkinan cuman berkisar di antara sampai 2-3 tahun saja. Nah, makanya kita harapkan dan kita himbau juga supaya dari kabupaten kota itu bisa memilah sampah dari sumbernya, sehingga tidak cepat full areal sel yang ada di TPA Talomelito. Dari kabupaten kota itu sebenarnya sudah ada namanya TPS 3R. Jadi TPS 3R itu sebelum sampah dimuat ke TPA harusnya dipilah di sana. Terutama di kota. Di kota itu ada 12 TPS 3R tapi belum berfungsi. Fungsi tapi tidak semuanya. Jadi cuma di rapat kemarin dengan balai itu yang berfungsi itu hanya 2 TPS 3R. Sehingganya banyak sampah-sampah yang dari kota itu masuk di sini yang tidak terpilah seperti itu. Dan memang dari Kota Gorontalo itu adalah penyumbang sampah yang terbesar. Tiap bulan itu mereka bayar sampai 100 jutaan untuk bayar sampah di TPA seperti itu.
kita di sini juga tidak mengharapkan untuk menerima sampah yang begitu banyak, karena untuk pembuatan sel saja itu memakan anggaran yang besar, dan itu selama ini dibiayai dengan anggaran APBN, tidak dengan APBD. Kita kedepannya akan membuat pola baru, cuma ini sementara kita harapkan untuk dari pemerintah bisa mensupport, sehingganya pola baru itu kita bisa mengikuti dari Solo, yang sampahnya bisa dijadikan sebagai tenaga listrik, sehingganya sampah tidak akan menimbulkan lagi polusi-polusi, baik itu polusi untuk lingkungan dan udara. Kalau inovasi sendiri, kita di TPA ini mengolah sampah itu baik sampah organik maupun non-organik. Kalau sampah organik kita jadikan pupuk kompos, dan non-organik kita jadikan bahan kerajinan seperti tempat tisu, tempat aqua, tas dan sebagainya. Nah, kita harapkan juga dari kabupaten kota bisa memilah dan memanfaatkan sampah yang bisa dipilah, bisa dipakai, bisa didaur ulang, sehingganya tidak banyak lagi sampah yang masuk di TPA. Mungkin itu.